Yang menghakimi manusia bukanlah Allah Bapa, tetapi yang menghakimi manusia adalah Yesus. Selagi masih ada peluang dan kesempatan, segeralah sadar, buka hatimu, akui engkau orang berdosa, dan terimalah Yesus Kristus, Hakim yang adil sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka engkau pasti diampuni dosamu. Jangan kaget, yang menghakimi semua manusia bukan Allah Bapa, tetapi Tuhan Yesus. Pertama-tama, mari kita simak, dengarkan dan perhatikan penjelasan singkat jelas padat berikut ini. Yang menghakimi manusia bukanlah Allah Bapa, tetapi yang menghakimi manusia adalah Yesus. Jadi Yesuslah yang menjadi hakim dan menentukan manusia bisa atau tidak untuk sampai kepada Allah. Yohanes 5 ayat 22 tertulis, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak sekaligus mendengarkan dan memperhatikan penjelasan yang begitu lugas, tegas, dan jelas bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di video yang sudah saya unggah, ada beberapa komentar yang menurut saya komentar tersebut muncul dari percaya diri yang berlebihan. Adapun komentar tersebut menegaskan secara khusus diarahkan kepada saya dengan berkomentar demikian. Hai pendeta bodoh, kamu pasti masuk neraka. Saya yakin orang yang menuliskan komentar demikian sudah pasti bukan orang-orang Kristen sejati. Tapi itu muncul dari komentar yang dituliskan oleh orang-orang di luar Kristen. Karena apa komentar demikian bisa muncul dari hati dan pikirannya? Tentu karena orang yang membuat komentar tersebut tidak mengerti dan tidak memahami dengan sesungguhnya bahwa di dalam Yesus tidak ada lagi penghakiman yang menegaskan akan mengarah dan ditempatkan di dalam kebinasaan yang kekal atau di dalam neraka. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena Alkitab berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalaupun ada penghakiman yang dialami oleh orang-orang Kristen, hal itu tegas dari data dan fakta Alkitab secara keseluruhan. Bukan untuk memutus, bukan untuk menghakimi apakah masuk surga atau apakah masuk neraka. Tidak. Orang Kristen yang sejati diperhadapkan dengan penghakiman Kristus dengan satu sasaran dan tujuan untuk menentukan upah atau mahkota yang pantas layak diterima. Dan hal itu terkait dengan bagaimana kehidupan seseorang selama dia hidup. Bagaimana perilaku seseorang, pola gaya hidup, tingkah laku seseorang selama dia hidup. Jadi ada penghakiman bagi orang-orang Kristen sejati. Bukan untuk menentukan masuk surga atau masuk neraka, tapi untuk menentukan upah apa yang pantas yang akan dikaruniakan oleh Yesus sebagai hakim yang adil kepada siapapun yang telah menjadi terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu orang-orang yang berkomentar secara khusus diarahkan kepada saya, "Hai pendeta bodoh, kamu pasti masuk neraka." Menurut yang saya yakini, mengerti dan pahami, tentunya bersumber dari Alkitab. Orang-orang yang terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan oleh karena karya dan kegerakan Roh Kudus, bukan mudah-mudahan masuk surga, bukan mudah-mudahan diselamatkan, tidak, tetapi dijamin, digaransi memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Kristus di surga yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang sudah kita simak, dengarkan, dan perhatikan tadi, Yesus itu yang menjadi hakim dan yang menentukan manusia bisa atau tidak sampai kepada Allah atau masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Sudah sangat jelas bagi kita. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Jadi hanya melalui Yesus seseorang bisa masuk surga sampai kepada Bapa. Dan saya ingin tegaskan kepada setiap kita pada kesempatan ini, Filipi 2 ayat 9 sampai 11 jelas berkata begini, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Saya ingin memberikan catatan penting dan menarik kepada siapapun yang menyaksikan, mendengarkan hal ini. Dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, semuanya dalam sebuah momen kesempatan akan bertekuk lutut, sujud menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap lidah, perhatikan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kapan ini terjadi? Tentunya bukan di masa sekarang ini. Karena apa? Karena begitu banyak orang-orang di luar sana yang menghina, mengejek, merendahkan, melecehkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada saatnya, siapapun Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun pengikutmu, seterkenal sebesar apapun pengaruhmu, kalau engkau belum terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ada saatnya engkau akan sujud di hadapannya, bertekuk lutut di hadapan Yesus, dan lidahmu akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjadi hakim yang adil. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang sudah disampaikan tadi, Yohanes 5 ayat 22 telah menjadi jelas bagi kita. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak,
Yesus kita kenal menurut Alkitab sebagai anak Allah atau anak tunggal Bapa. Penghakiman telah diserahkan secara holistik, secara menyeluruh kepada Yesus Kristus Sang Putra Allah. Jadi tidak ada lagi nanti hakim yang lain selain daripada Yesus, karena penghakiman telah diserahkan seluruhnya kepada Yesus. Saya akan baca beberapa ayat lagi. Yohanes 5:27. Dan Allah Bapa telah memberikan kuasa kepada Yesus Kristus untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Jadi nanti Yesus sebagai hakim yang adil itu bukan dalam keadaan roh. Yesus Kristus yang satu pribadi itu memiliki dua kodrat, dua natur. Natur keilahiannya dan natur kemanusiaannya. Nanti yang nampak pada kali yang kedua Yesus datang sebagai hakim yang adil, tentu adalah Yesus dalam keadaan sebagai manusia, yang mana kepadanya telah diserahkan seluruh penghakiman oleh Allah Bapa di surga. Berikutnya, Kisah Para Rasul 10 ayat 42 sampai 43. Dikatakan demikian, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa, perhatikan, kepada seluruh bangsa, termasuk bangsa Indonesia, apapun suku, ras, golongan agamanya, dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ini ngeri Bapak Ibu Saudara. Yesus itu nanti akan menjadi hakim atas orang-orang hidup dan hakim atas orang-orang mati. Kenapa hakim atas orang-orang mati? Karena ketika Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjadi hakim yang adil, orang-orang mati akan dibangkitkan. Dan semuanya harus sujud, bertekuk lutut di hadapan Yesus, dan mengaku dengan lidah bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, para nabi sebelum Yesus, termasuk Yesus sendiri dan para rasulnya, telah menyaksikan supaya bertobat dari dosa-dosa, maka akan mendapatkan pengampunan dosa dengan cara terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, selagi masih ada peluang dan kesempatan, jangan engkau kaget. Yang menghakimi semua manusia bukan Allah Bapa, tetapi Tuhan Yesus, Raja segala raja, hakim segala hakim. Segeralah sadar, rendahkan hatimu, buka hatimu, akui engkau orang berdosa, dan terimalah Yesus Kristus, hakim yang adil sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka engkau pasti diampuni dosamu, dan engkau diterima sebagai anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya.